Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa administrasi publik dimanapun Anda berada. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memperjelas terkait dengan materi pertemuan kita, itu terkait dengan paradigma administrasi publik, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu terkait dengan pengertian dari paradigma dan juga bagaimana perkembangan dari paradigma administrasi secara klasik. Yang kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan perkembangan paradigma administrasi secara kontemporer. Nah, baik, jadi saudara-saudara mahasiswa sekalian, yang dimaksud dengan paradigma itu bisa diartikan sebagai sebuah cara pandang kita, atau katakanlah itu point of view kita, bagaimana kita untuk melihat melihat atau memahami dan juga untuk menafsirkan sebuah fenomena secara kompleksitas atau secara keseluruhan. Nah, sedangkan kalau kita ambil saja satu pengertian paradigma yang memang sangat lazim digunakan, yaitu menurut si Hun, di mana Hun itu menyatakan bahwasanya pengertian paradigma dimaknai sebagai a framework of a basic assumption. Jadi artinya adalah paradigma itu merupakan sebuah kerangka dari asumsi dasar, di mana including standard of determining the validity of knowledge, yang mana ini diartikan sebagai adanya termasuk di dalamnya itu adalah bagaimana standar untuk mendefinisikan sebuah keilmuan, sebuah pengetahuan yang valid, dan juga berisi terkait dengan rules of evidence and inference, dan juga termasuk di dalamnya adalah terkait dengan aturan dari bukti dan juga penarikan kesimpulan, and basic principle of cause and effect shared by a scientific community. Dan juga prinsip berisi terkait dengan prinsip dasar dari sebab akibat yang dibagikan oleh sekelompok scientific atau katakanlah kelompok ilmuwan. Nah, jadi intinya apa? Jadi paradigma itu diartikan sebagai bagaimana cara pandang kita untuk bisa memahami sebuah fenomena, yang mana ketika kita memahaminya tersebut, kita memiliki ada kerangka berpikir atau kerangka yang untuk menyusun sebuah asumsi tersebut, dan di mana juga ada standar untuk bisa memahami atau mendefinisikan sebuah kondisi, dan juga bagaimana kita untuk menarik kesimpulannya. Nah, yang menjadi catatan penting dalam sebuah paradigma itu kan secara umumnya dikenal sebagai cara pandang. Nah, cara pandang ini tentu nantinya akan menghasilkan beberapa temuan, katakanlah ada kerangka temuan yang ditemukan, kerangka keilmuan. Nah, jadi paradigma ini ketika ada teori atau ilmu yang nantinya ditemukan, itu tidak langsung bisa dinyatakan sebagai sebuah paradigma. Jadi ketika ia dinyatakan sebuah paradigma, ketika memang ada scientific community atau kelompok ilmiah atau kelompok ilmuwan atau kelompok saintifik yang memang mengakui keberadaannya, dan itu dianut secara bersama-sama, dipahami dan diyakini bahwasanya memang ini adalah sebuah katakanlah itu cara pandang kita untuk bisa memaknai sebuah ilmu, atau katakanlah di sini bagaimana kita memahami sebuah administrasi publik itu sendiri. Nah, kenapa berdasarkan diskusi yang telah saya lihat di forum diskusi. Nah, ada pertanyaan kenapa pentingnya paradigma dalam administrasi itu sendiri. Jadi memang paradigma ini hadir sebagai bentuk pertama adanya kedewasaan dari sebuah ilmu. Jadi dengan adanya perkembangan paradigma di setiap fasenya itu yang ada nanti kita pelajari, itu adalah salah satu bentuk bagaimana memang administrasi publik menemukan jati dirinya. Ia tidak sebagai anak dari sebuah ilmu, namun memang merupakan satu ilmu yang memang berdiri sendiri. Bukan merupakan katakanlah itu anak atau cabang dari ilmu yang lain. Katakanlah kita masuk untuk di selanjutnya di perkembangan paradigmanya. Yang pertama itu kan ada yang disebut dengan dikotomi politik administrasi. Jadi memang dikotomi itu kan artinya pemisahan antara politik dan administrasi. Ini hadir karena memang adanya
pandangan bahwasanya memang kita ini bukan sebagai ilmu politik lagi, tapi kita memang sebuah ilmu administrasi yang berbeda dari ilmu politik itu sendiri. Sehingga dijelaskanlah ketika di paradigma pertama ada yang disebut ilmu politik, di mana di dalamnya membahas terkait bagaimana merumuskan sebuah kebijakannya atau katakanlah itu tuntutan dari masyarakatnya. Kemudian untuk di administrasinya itu adalah pengimplementasiannya, bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang telah dibuat oleh si ilmu politik tadi gitu. Jadi adanya perbedaan. Nah, berdasarkan pendapat menurut Nicholas Henry, jadi kan paradigma di Public Administration atau disingkat dengan OPA atau disebut juga dengan administrasi klasik ini kan memang dibedakan berdasarkan lokus. Lokus itu diartikan sebagai di mana administrasi ini tempatnya. Kemudian ada dikaitkan juga sebagai fokus. Jadi metode apa yang digunakan untuk bisa memecahkan masalah oleh administrasi ini. Jadi ketika di paradigma yang pertama itu memang lokusnya itu ditentukan. Lokusnya adalah di birokrasi pemerintahan. Kemudian untuk fokusnya tidak dipersoalkan. Mau memakai fokus apa tidak dipermasalahkan. Nah, kemudian lanjut kita ke paradigma yang kedua, di mana adanya lahir prinsip-prinsip administrasi negara. Nah, ini kan bermula dari kritikan terhadap paradigma yang pertama, di mana di paradigma pertama dinyatakan bahwasanya harus ada pemisahan. Nah, di paradigma yang kedua ini mereka menolak karena ia menyatakan bahwasanya administrasi itu bukan sebuah ilmu atau sesuatu yang hampa nilai, namun syarat akan nilai. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita berbicara administrasi, itu tidak hanya berbicara nilai-nilai administrasi itu saja, tapi memang ada nilai-nilai politik yang memang kita bisa gunakan atau kita manfaatkan dalam administrasi itu sendiri. Sehingga administrasi bukan menjadi sebuah ilmu yang tidak memiliki nilai-nilai seperti itu, tidak hanya sekedar teori semata, tetapi memang ada nilai-nilai yang memang bisa kita implementasikan. Sehingga ketika kita berbicara di paradigma yang kedua ini, lahirlah ide-ide dari ilmuwan ini. Katakanlah ini untuk menggagasnya itu adalah ada Willoughby dan juga Gulick dan Urwig yang menyatakan bahwasanya memang ada prinsip-prinsip yang sebenarnya sangat penting di administrasi ketika administrasi itu dinyatakan sebagai sebuah ilmu. Nah, fokusnya jadi ketika di paradigma yang kedua ini telah ditemukanlah fokusnya atau metode dalam pemecahan masalahnya, yaitu menggunakan prinsip post the court, yaitu prinsip-prinsip yang ada biasanya digunakan dalam manajemen yang kepanjangannya ada di slide, yaitu ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan juga budgeting. Nah, kemudian pada prinsip yang kedua ini, pada paradigma yang kedua ini kan dinyatakan juga bahwasanya memang secara di dalam kebijakan publik itu memang ada hubungan logis antara administrasi dan juga politik, di mana ada dimaknai oleh Bedi Maksudi ini dalam bukunya Dasar-Dasar Administrasi Publik, yang menyatakan bahwasanya dalam proses sebuah kebijakan itu administrasi itu berguna untuk mempertimbangkan langkah-langkah eksternal di dalam masyarakat. Jadi maksudnya seperti ini, ketika sebuah kebijakan publik itu dibentuk atau dibuat, jadi yang untuk penggagas atau perumus kebijakannya adalah kan pure adalah dari ilmu politik. Nah, fungsi dari eksternal administrasi ini adalah sebagai memberi pertimbangan dalam sebuah proses dalam pembentukan kebijakan tadi. Jadi katakanlah sebuah kebijakan ini memang dirumuskan berdasarkan kondisi negara ini segala macam. Jadi ada administrasi sebagai bahan pertimbangannya. Misalnya katakanlah saat ini contohnya itu minyak goreng, seperti yang telah saya bahas di forum diskusi. Jadi minyak goreng itu kan sebenarnya saat ini kelangkaan minyak goreng itu hadir ketika adanya sebuah kebijakan yang memang penemuan dari hasil penelitian bahwasanya
pesawat itu bisa aftur itu amunisi dari pesawat itu bisa diganti dengan ini kelapa sawit. Temuan profesor saya kalau nggak salah ITB apa IPB. Jadi memang ditemukanlah penelitiannya dan itu lagi dirancang saat ini. Makanya terjadi kelangkaan dari minyak goreng itu sendiri karena memang lagi program pemerintah untuk pemfokusan bagaimana memang bisa dimanfaatkan minyak sawit ini untuk pengganti aftur nantinya gitu. Cuman kita harus melihat juga ketika kebijakan tersebut apa dampak dari kebijakan yang telah dibikin ini. Tentu masyarakat akan sulit mendapatkan uh, katakanlah itu mendapatkan minyaknya sehingga terganggu kondisi sosialnya ketika memang minyak pada kondisi kemarin itu minyak murah diturunkan harganya maka minyak itu banyak yang hilang gitu katakanlah memang adanya penyelundupan minyak. Nah kemudian ketika naikkan saat ini kondisinya sesuai di berita itu kan 23.000 lebih ya per liternya. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan harusnya dalam pembentukan sebuah kebijakan. Karena kenapa? Dengan adanya kenaikan minyak tersebut tentu adanya terjadi kegoncangan sosial, terutama terkait dengan perekonomiannya. Di mana ya ketika orang mampu ya bisa membeli minyaknya, tapi ketika masyarakat tidak mampu bagaimana mereka bisa membeli minyaknya? Sehingga ketimpangan sosial makin tinggi jadinya. Itu salah. Nah, posisi administrasi untuk memberikan langkah-langkah eksternal itu sendiri. Jadi memberikan kondisi yang memang ketika ini dibikin oleh pemerintah dalam satu sisi ini kan bagaimana bisa negara kita membuat sebuah katakanlah amunisi yang saat ini memang dunia menggunakan aftur untuk pesawatnya. Sekarang kita bikin sebuah minyak juga yang memang bisa nantinya jadi amunisi untuk pesawatnya sehingga tidak tertutup kemungkinan kita menjadi si pengekspor minyak ke luar negeri jadinya untuk terutama untuk aftur pengganti afturnya atau apa katakanlah itu bensin untuk pesawatnya nanti di luar negeri. Cuman satu sisi ya ini tadi langkah-langkah eksternal yang diduduki oleh administrasi yaitu tadi bagaimana menggambarkan kondisi-kondisi tekanan-tekanan yang terjadi di masyarakatnya. Nah, pada prinsip ini untuk lokus itu tidak dipermasalahkan, tidak dikaji. Administrasi itu bisa di semua kondisi, di semua tempat, dimanapun. Nah, sedangkan memang untuk fokusnya yang ditekankan di sini, fokus atau metode yang digunakan untuk pemecahan masalah itu adalah menggunakan prinsip-prinsip dari administrasi publik itu sendiri, yaitu prinsip dari post the court. Nah, kemudian masuk ke paradigma yang ketiga, itu dinyatakanlah administrasi sebagai ilmu politik, di mana administrasi balik lagi nih ke kondisi di awal sebelum dikotomi, di mana si Herbert Simon menyatakan bahwasanya memang administrasi ini tidak bisa lepas dari ilmu politik karena memang syarat akan nilai-nilai dan memang saling ini memiliki keterkaitan, tidak bisa dipisahkan, tidak hanya sekedar nilai-nilai saja menurut si Herbert Simon yang sesuai dengan di paradigma yang kedua tadi. Nah, makanya prinsip-prinsip saja yang digunakan untuk fokus atau untuk metode pemecahan masalahnya, prinsip-prinsip administrasi saja tidak cukup. Makanya administrasi ini memang harus kembali ke induknya sebagai ilmu politik itu sendiri. Sehingga terjadilah permasalahan pada saat itu di mana adanya perubahan pendefinisian, bagaimana lokus ini apa maknanya berarti fokusnya apa. Nah, di mana ketika di administrasi sebagai ilmu politik ini di paradigma yang ketiga ini ditemukanlah kembali lagi ketika kita berbicara lokusnya, tentu lokusnya ketika kita berbicara politik tidak terlepas dari pemerintahan, birokrasi pemerintahan. Nah, fokusnya balik lagi ke seperti ke paradigma yang pertama, fokusnya tidak jelas gitu. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam paradigma yang ketiga ini tidak jelas jadinya. Nah, kondisi ini dituntut juga didukung juga dengan adanya kondisi di mana pada tahun 62 itu katakanlah itu sebuah organisasi politik namanya itu APSA yang menegaskan bahwasanya di laporannya administrasi itu bukan bagian dari kami lagi. Nah, kemudian pada tahun 67 terjadilah
pemerosotan minat orang terhadap administrasi. Karena kenapa? Ya, ternyata administrasi ini bukan bagian dari politik lagi gitu. Nah, sehingga pada tahun 1968 itu di konferensi APSA itu sendiri, APSA secara resmi mencoret administrasi itu sendiri dari ilmu politik, sehingga di paradigma ketiga ini pun uh, sepertinya kehilangan harapan bahwasanya memang administrasi untuk bisa kembali lagi ke induknya, yaitu ilmu politik. Nah, kemudian dikembangkanlah oleh si Edward Lifshitz dan juga John de Millet bahwasanya memang kita harus menemukan posisi kita, di mana lokus dan fokus kita sebagai sebuah ilmu, sehingga muncullah paradigma atau cara pandang bahwasanya memang administrasi ini harus sebagai ilmu administrasi itu sendiri, di mana ini kan lah ya, dipenuhilah syarat-syarat sebagai sebuah ilmu tersebut, di mana administrasi Nah, dipenuhinya ilmu administrasi ini sebagai sebuah ilmu memang dilengkapi dengan adanya objek dari ilmu administrasi, yaitu administrasi itu sendiri, kemudian fokusnya itu yaitu menggunakan teori organisasi dan juga manajemen, sudah dilengkapi dengan metodologinya, ada metode analisis, kemudian ada identifikasi dan juga ada penelitian, dan kemudian yang menjadi katakanlah itu metodologi yang khusus di sebuah administrasi yaitu adanya job analysis atau analisis dari tugas pekerjaan. Nah, kemudian juga hanya saja yang di kondisi ini lokus yang memang masih belum ditekankan, di mana lokusnya sudah ada, hanya saja belum ada penekanan ataupun penegasan yang menyatakan bahwasanya memang lokusnya itu hanya pada lembaga-lembaga eksis dan dalam domain apapun. Jadi maksudnya mau apakah itu di pemerintahan atau swasta, yang jelas itu adalah sebuah lembaga yang sedang eksis, maka administrasi berada di sana. Nah, kemudian lahirlah kritik di mana bahwasanya memang harus ada pengatasan masalah dari lokus administrasi itu sendiri, di mana ketika tidak ada pemecahan atau penyelesaian di mana lokus dari sebuah administrasi, maka nanti para ilmuwan yang di paradigma 5 itu menyatakan bahwasanya nanti tidak bisa membedakan antara public administration dan juga private administration, sehingga memang lokusnya harus didudukan. Nah, karena di paradigma 4 belum ditemukan, sehingga lahirlah paradigma di mana paradigma yang kelima ini memang dinyatakan administrasi sebagai administrasi negara itu sendiri, yang mana memang pada paradigma yang kelima ini dinyatakan bahwasanya memang fokusnya itu lokusnya itu adalah terkait dengan permasalahan publik dan juga berkaitan dengan kepentingan publik seperti itu. Nah, jadi ketika berbicara masalah publik dan juga kepentingan, itu adalah bagian dari atau tempat di mana administrasi itu ada. Sedangkan untuk fokusnya tidak hanya terkait dengan teori organisasi dan manajemen saja, cuman administrasi juga sudah menggunakan metode dari kebijakan publik dan juga ekonomi politik. Nah, jadi lebih kompleks, lebih lengkap, dan sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut pun bisa diatasi. Nah, pentingnya paradigma administrasi ini dalam sebuah administrasi, tentu memang kita lah nantinya sebagai tamatan dari jurusan administrasi publik tentu harus bisa atau mengetahui di mana posisi atau keberadaan kita ketika kita berada di dalam dunia atau lingkungan kita di sebuah negara, apakah memang di bagiannya kita adalah memang di birokrasinya atau hanya untuk kebijakan publiknya. Jadi pencarian atau pemosisian kita sebagai ilmu itu harus didudukan terlebih dahulu, sehingga nanti ini tamatan administrasi negara atau administrasi publik, berarti ini bisa dong terkait untuk
ketika nantinya ketika katakanlah itu di dunia pekerjaan, berarti bisa ini untuk mengkaji terkait dengan analisis pegawai, analisis kinerja, habis itu bagaimana untuk perencanaan seperti itu. Nah, atau juga bagaimana untuk mengelola sebuah keuangan, katakanlah itu untuk di ekonomi politiknya. Nah, itu harus duduk, itu fungsinya paradigma dalam administrasi. Sehingga paradigma ini memang katakanlah itu sebuah cara pandang yang memang kedepannya ini akan selalu berkembang. Nah, posisi kita di mana? Makanya kita sebagai seorang administrator tentu kita harus update selalu ini perkembangan keilmuan kita seperti apa. Nah, bagaimana untuk perkembangannya itu ketika nanti berminat memang di fokus di administrasi negara ini, mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara mahasiswa nanti bisa ini melanjutkan kuliahnya nanti ke S2 ataupun nanti S3 untuk bisa jadi katakanlah dalam tanda kutip memang fokus untuk sebagai peneliti sehingga nantinya bisa melakukan perkembangan dari sebuah paradigma itu sendiri. Nah, mungkin sekian saya rasa pertemuan atau penegasan dari pertemuan kita di pertemuan kedua ini terkait dengan paradigma administrasi klasik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.